Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Tekno Tenar. Baiklah sobat, seperti biasa ya sob ya, di hadapan kita sekarang ini ada dua buah LCD yang mana keduanya memiliki nama yang sama, yaitu Zepan atau ZS atau Zepan Spare Part. Namun di sini ada dua ya sob ya, yaitu yang pertama adalah Zepan Spare Part yang biasa, yang sebelah kanan ini adalah Zepan Spare Part yang original. Nah, apa bedanya dan apakah kedua LCD ini sebenarnya sama, hanya berbeda kemasan saja? Oke, baik, yang pertama kita bahas adalah dari segi harga. Kalau misalnya kita melihat dari kemasannya, kita tentu yakini kalau ini memang harganya lebih murah ya sob ya. Yang ini dibanderol antara 88.000 sampai dengan 93.000 ataupun di bawah 100 ribuan ya sob ya, yang Zepan Spare Part ini. Kemudian yang sebelah kanan yang Zepan original itu harganya 140 ribuan. Jadi lumayan banyak bedanya ya sob ya. Mungkin untuk beberapa tipe HP harganya bisa beda-beda ya sob ya. Kebetulan ini untuk tipenya Oppo A16, kemudian ini Oppo A1K atau Realme C2 dan Realme C25. Oke, baik, kita buka dulu untuk yang Zepan Spare Part ini ya sob ya. Kita buka. Oke, untuk kemasannya seperti biasa, seperti ini ya sob ya, hanya bubble wrap seperti ini. Kemudian untuk bagian depannya seperti ini ya sob ya, Zepan Spare Part. Kemudian untuk tulisan-tulisannya tentu saja standar ya sob ya, Zepan Spare Part tested one by one. Kemudian di sini ada surface hardness udah 9H, kemudian free pen to screen bursting, delicate touch, test bring test, Japan Optic Science, precision atau presisi. Kalau ada logo JIS ini kayaknya bagus ya sob ya, Japan Optik gitu. Untuk bagian fleksibelnya ini agak sedikit keluar ya sob ya, agak sedikit menjerok keluar, dan ini tidak dilengkapi dengan lakban ataupun pengaman ya sob ya. Dan ini pun memang ininya lentur, tapi ini sangat riskan sekali kalau melihat dari bentukannya yang seperti ini. Dan mudah-mudahan nanti ketika dipasang tidak bermasalah ya sob ya. Ini yang Zepan Spare Part atau ZS. Oke, kemudian kita masuk ke yang Zepan original yang harganya itu lebih mahal. Dari segi kemasan saja sudah terlihat ya sob ya. Ini nuansa merah, wow, merah seperti ini. Kemudian di sini ada logo ZS-nya itu emboss. Di belakang sini ada barcode, kiri kanan kosong. Oke, untuk cara membukanya pun ini agak beda ya sob ya. Namun di dalamnya sama seperti Pozi, Aguin, kemudian Sansin. Bedanya di sini logonya ZS. Oke, kita buka. Kemudian nah di sini ya sob ya. Untuk kemasannya di sini tentu saja lebih aman karena lebih tebal. Ataukah memang mungkin harga yang lebih mahal itu untuk kemasannya ini ya sob ya, karena ini kemasannya premium gitu. Oke, baik. Kalau secara tampilan sobat bisa lihat, ini tampilan depannya benar-benar sama ya sob ya, benar sama. Nah, coba sobat lihat. Kemudian bedanya hanya di bagian belakang sini. Kalau yang Zepan biasa itu tidak ada plastik hitam-hitamnya atau apa namanya itu sob ya. Kemudian untuk yang Zepan original itu ada seperti ini. Namun ini mungkin kayaknya memang untuk beberapa tipe HP yang seperti ini ya sob ya. Ada lakban pelindung untuk fleksibelnya. Kemudian juga di sini sayang sekali tidak ada busa seperti merek-merek Aguin, Sansin, kemudian
lain sebagainya sob ya. Hanya bedanya di sisi fleksibel. Dan untuk membuktikannya kita harus pasang ke device-nya sob ya. Oke. Untuk cara pemasangannya akan langsung kita skip aja, dan nanti akan kita lihat perbedaan warna kemudian kecerahan dari dua LCD ini ya sob ya. Apakah memang harganya sebanding dengan kualitasnya, ataukah harga yang berbeda itu hanya untuk membuat dusnya ini yang tampak premium sekali ini ya sob ya. Oke. Sip, dan ini sudah terpasang ya sob ya. Ini yang ZS biasa. Oke, kita bedakan ke sebelah kiri. Zepan spare part yang biasa, dan yang kanan Zepan spare part original. Oke, baik, kita buka dulu yang Zepan spare part yang biasa ya sob ya. Jadi kenapa saya menggunakan lakban seperti ini? Karena untuk LCD tipe-tipe yang dalam tanda kutip murah itu rentan sekali terhadap ngeblank ataupun white spot ya sob ya, kalau menggunakan karet ataupun yang lebih keras lah seperti itu. Jadi kita lebih amannya menggunakan lakban seperti ini, dan biasanya ini pun tidak menutup kemungkinan ya sob ya. Baik, kita kletek dulu dan coba kita lihat dari segi presisinya. Jadi jujur aja untuk tipe yang ini ya sob ya, ini kurang presisi kalau menurut saya sob ya, karena mungkin tadi fleksibel bawahnya itu terlalu menonjol. Kemudian kalau kita coba nyalakan seperti ini, nah jadi ini alhamdulillah sudah kering, namun bagi saya sendiri pribadi ini kurang presisi. Lebih presisi lagi mereknya WinFocus kalau di Oppo A1K ini. Kalau untuk Zepan itu kurang presisi. Oke, ini yang untuk Zepan biasa. Kemudian ini untuk Zepan yang original di Oppo A16. Sama, kita lepaskan dulu si lakbannya ini. Kemudian kita cek dari segi presisinya ya sob ya. Dari segi presisinya, nah untuk yang Zepan yang original ini sudah presisi ya sob ya, sudah presisi. Jadi tidak ada yang keluar-keluar cahayanya. Oke, ada harga, ada kualitas lah intinya. Namun untuk lebih membuktikannya, coba kita akan bandingkan warna keduanya ya sob ya. Ini kita set di kecerahan yang minimum dulu. Nah ini kecerahannya sudah paling rendah ya sob ya. Nah seperti yang sobat lihat, untuk kecerahan yang paling rendah di Zepan original ini tentu saja lebih redup ya sob ya, lebih redup seperti ini. Oke. Kemudian coba kita setengah ya sob ya. Kita fullkan lah dulu. Kita fullkan dulu untuk kecerahannya. Oke. Nah untuk fullnya seperti ini ya sob ya. Kalau di kamera mungkin tidak begitu nampak, namun untuk yang lebih terang itu yang Zepan original sob ya. Kemudian kita akan coba melakukan sentuhnya, sensitivitasnya ini ya cukup aman ya sob ya. Sama di Zepan yang biasa pun aman. Namun di sini kita akan set dulu ke kecerahan yang nyaman di kamera ya sob ya. Kecerahan yang nyaman di kamera. Agaknya cukup.
Dan kita coba cek warna putihnya ya sob ya. Nah sip, ini adalah warna putihnya ya sob ya, dengan kecerahan tadi sama-sama setengah bar. Untuk saya lebih suka itu yang Zepan original ini ya sob ya, karena warna putihnya lebih natural. Kalau misalnya untuk yang Zepan biasa itu warna putihnya lebih ke biru-biruan seperti ini. Dan coba perhatikan seperti yang sobat lihat ya sob ya, di sini sudah mulai timbul bercak atau white spot seperti ini ya sob ya. Nah ini bukan karena pemasangan ya sob ya, karena tadi sebelum ini dilem itu baik-baik saja alias tidak ada white spot seperti ini. Namun ketika sudah kering itu tiba-tiba muncul seperti ini. Nah gejala seperti ini ada kalanya itu bisa hilang dengan sendirinya, namun ada kalanya juga permanen ya sob ya, dan mudah-mudahan yang ini hilang dengan sendirinya. Nah baik, dan terakhir kita akan melakukan tes multi touch ya sob ya. Oke, kita mulai dari yang Zepan biasa dulu. Kita run tes, kemudian kita coba tes ya sob ya. Dan ternyata maksimal terdeteksi itu 2 ya sob ya, 2 di Realme C2 ini. Oke, kemudian kalau misalnya di Oppo A16 menggunakan Zepan spare part, di sini 1 2 3 4. Oke. Dan di sini maksimalnya itu 5 ya sob ya. Bisa sobat lihat. Maksimalnya 5 sentuhan, kemudian untuk yang Zepan biasa hanya 2 sentuhan. Untuk sobat ketahui, aplikasi multitouch ini sebagai tolak ukur, namun juga tergantung dari HP-nya ya sob ya. Namun biasanya untuk LCD merek lain itu bisa sampai 10 touch sih. Kesimpulannya silakan sobat nilai sendiri untuk kualitas LCD dari Zepan spare part ini ya sob ya. Yang jelas ada harga, ada kualitas sih kalau menurut saya sob ya. Jadi ada yang Zepan original, kemudian yang Zepan biasa itu yang sebelah kiri ini ya sob ya. Oke, silakan aja dipilih. Mungkin ada di sini yang sudah pakai LCD ini. Silahkan tulis pengalamannya di kolom komentar ya sob ya. Baiklah sobat, mungkin hanya itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.